Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku sama suami aku sempet ada obrolannya itu berkaitan tentang apa sih yang mendorong seseorang itu menjadi life coach ya, atau healer lah gitu. Karena berkaitan dengan profesi aku sekarang kan. Uh, jadi menurut dia itu ada dua hal. Yang pertama, orang menjadi healer atau life coach karena money driven. Jadi karena memang dia butuh itu sebagai karir dia dan dia butuh mendapatkan uang dari situ. Atau yang kedua adalah orang yang menjadi life coach atau healer karena memang panggilan dan keinginan dia untuk membantu orang gitu. Nah terus aku nanya dong, nah kalau aku kategorinya yang mana gitu. Dan menurut dia, ini jawaban dia, kalau menurut aku, kata dia, kamu itu menjadi healer dan life coach karena memang genuinely pengen nolong orang gitu, lebih karena kepuasan dari batin kamu untuk supaya bisa nolong orang lain menjadi lebih baik. Atau sebenarnya bukan menjadi lebih baik ya maksudnya ya hidup dia lebih baik lah untuk dia gitu loh. Dan ya aku harus bilang bahwa itu memang benar. Kenapa sih obrolan ini muncul? Ya muncul karena memang beberapa waktu yang lalu tuh aku sempat ditanya sama sesama rekan life coach gitu. Dia nanya sama aku, planning kamu ke depan tuh apa sih sebenarnya masih kamu pengen gitu loh, dengan kamu melakukan ini tuh terus kamu pengennya gimana gitu ya. Ya pertanyaan ini karena agak-agak tiba-tiba, emang aku agak kesusahan untuk menjawabnya karena aku tuh harus ngeruntut lagi latar belakang kenapa akhirnya gue change profesi dari yang sudah bertahun-tahun sebagai bagian dari corporate world gitu ya, terus tiba-tiba memutuskan untuk oke, aku mau fokus ngerjain ini aja gitu. Termasuk aku mau fokus share di sosial media tentang hal-hal yang memang menurut aku tuh mungkin bisa bantu banyak orang gitu ya. Uh, itu takes time juga ternyata, dan ketika aku ditanyain itu aku nggak bisa langsung jawab. Jadi jangan heran, kalian juga jangan takut kalau misalnya kalian itu ikut coaching atau apa, kemudian ditanya planning kalian ke depan apa, terus tiba-tiba kalian nggak bisa jawab. Ya sama aja kok, kamu juga seperti itu. Apa sih yang aku berusaha pengen sampaikan di sini, karena gini loh, aku juga agak concern gitu karena uh, mungkin banyak dari kalian itu yang ngerasa ngapain sih invest ke life coach gitu loh. Kan life is life lah, ya udahlah gue jalanin aja kan, pastinya kan nanti segala sesuatunya juga akan lebih baik kalau misalnya gue punya niat yang positif. Betul, aku juga nggak bilang bahwa itu nggak bener gitu. Cuma bedanya apa sih? Ya dalam perjalanan aku ya, dalam pengalaman aku sekarang jadi life coach tuh sebenarnya juga karena aku dulu pernah mengalami dimana gue tuh bingung mau mau up mau berubah, tapi gue nggak tahu gue mesti start dari mana dan apa yang harus gue lakukan gitu. Aku belajar sendiri tapi kadang aku nggak paham gitu kan, karena kita nggak tahu apa yang sebenarnya harus kita lihat dulu gitu. Jadi kadang kita ya trial and error gitu kan. Nah masalahnya kadang-kadang batin dan emosional kita itu nggak semua orang tuh kuat, nggak semua orang itu tahan. Nah disitulah akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya gue nggak bisa deh kalau gue hanya bersandar pada diri sendiri. Kenapa nggak nanya orang lain atau nggak nanya teman yang mungkin lebih tahu? Pertanyaannya gini, kalau gue nanya sama temen dan menanya keluarga, itu ada dua hal yang gue sadarin. Apakah itu mereka tuh nggak bisa sikap netral, you know, iya kan? Karena pertama nggak punya kualifikasi buat bantuin kita secara lebih profesional. Yang kedua, ya pastinya mereka punya rasa bahwa ya either mau belain kita atau buat senengin kita, atau kalau misalnya enggak, ada juga yang kadang orang tuh kan nggak suka ngeliat orang lain happy gitu. Itu jujur aja lah, walaupun dia bilang bahwa dia adalah teman dekat kamu, bahwa dia adalah keluarga kamu, ada juga kok orang yang nggak seneng kalau ngeliat orang lain tuh happy. So itu adalah make sense gitu. Nah makanya akhirnya kalau di kondisi seperti itu kan otomatis tetap butuh netral ya, netral, pandangan netral, atau orang yang mungkin dia bisa lebih objektif, dan apalagi orang objektif itu juga punya kualifikasi untuk membantu kita. Jadi makanya di situ sebenarnya life coach itu sangat berperan.
kalau ada yang nanya lah bedanya apa sama psikolog sama psikiatris atau enggak sama terapis yang lain gitu ya. Ya gue disclaimer dulu ya, bukan berarti aku mendiskreditkan, enggak, tapi aku cuma mau ngasih pandangan aja, ini menurut aku pribadi. Contohnya gini deh, di bidang olahraga manapun yang biasanya yang jadi coach atau pelatih itu adalah orang yang sudah pernah berkecimpung di industri atau di olahraga tersebut kan. Either way dia udah pernah jadi atlet, terus akhirnya dia mengambil sertifikasi untuk sebagai coach, belajar gimana sih caranya sebagai coach, dan gitu baru dia bisa didivisikan sebagai coach. Dan itu sama dengan life coach gitu loh. Bedanya adalah bahwa seorang life coach ini biasanya dia menjadi life coach dan mengambil niche tertentu karena memang dia punya pengalaman pribadi di bidang itu atau dalam hal itu gitu loh. Hal-hal yang dia alamin ketika itu, trial and error-nya, dan dia ngerasa bahwa mungkin ada juga orang lain yang saat ini dalam kondisi yang sama seperti aku dulu, dan itu memang apa yang kurasakan, itu yang aku alami, makanya akhirnya aku menjadi life coach di luar dengan hal-hal yang lain ya gitu. Dan itu yang menurut aku membedakan, karena kita nggak secara profesional belajar dulu baru kita meneliti orang lain. Ya mungkin ada beberapa juga yang pernah ngalamin itu, kemudian dia belajar sehingga dia paham, oh ternyata dulu yang gue alamin tuh ini, sekarang gue bisa bantuin orang. Nah kalau life coach itu biasanya adalah ya gue udah pernah ngalamin dulu nih gitu loh, akhirnya gue ngerasa oh iya, setelah dibantu sama aku dia ngerasa oh kayaknya gue bisa deh ngelakuin itu, atau nggak terpanggil untuk melakukan itu juga. Dan itu yang terjadi sama aku gitu. Nah kenapa sih perlu invest sama life coach? Yang paling penting adalah bahwa life coach itu bisa ngebantu kamu untuk meletakkan dasar-dasar, khususnya untuk tahu apa sih yang perlu dilihat ketika kamu itu pengen transform gitu loh. Pengen merubah apa yang pengen kamu rubah sehingga kamu bisa mencapai hasil yang kamu inginkan gitu. Dia bisa ngebantu kamu untuk itu, dan dia bisa memberikan tools, jadi alat-alat apa aja atau enggak bagaimana sih kalau melihat A itu kamu harus ngelihatnya apa aja, kemudian kira-kira cara atau alat-alat yang bisa digunakan apa aja. Nah itu lifetime banget manfaatnya, karena setiap kali kamu ngadepin masalah lain kamu bisa tetap menggunakan tools itu gitu. Dan tools itu adalah ya yang segala sesuatunya itu bisa ditemukan sebenarnya, cuma mungkin buat orang-orang awam yang nggak pernah tahu, nggak sadar bahwa sebenarnya itu tuh bisa ngebantu gitu loh. Dan itulah butuhnya dari life coach, jadi kamu bisa di guide. Nah gitu, aku cuma pengen banyak ngomongin ini karena aku ngerasa kalau kamu dalam kondisi kepepet, kadang-kadang aku harus bilang bahwa it's very important kamu invest untuk diri kamu sendiri dengan hire life coach. Aku ngomong ini bukan karena aku ada life coach, tapi lebih karena aku merasa bahwa ini tuh sangat banget ngebantu aku untuk mendapatkan atau enggak istilahnya keluar dari zona dimana aku tuh ngerasa nggak punya ketenangan hidup gitu loh. Jadi sampai yang clueless, nggak tahu mesti gimana gitu kan. Dan akhirnya aku bisa ngerasa bahwa oke, ya udah tenang aja ngalamin jalan hidup ini gitu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu ngerasa ada pertanyaan atau hal-hal yang pengen kamu tanyain, kamu boleh komen aja gitu.